Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 anak. 1. Farhan Nur Hidayat. 2. Vicky Nur Aini. 3. Imtazah Ziyadu Taqwa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kebijakan tentang pelaksanaan kurikulum 2013. Di sini saya Farhan Nur Hidayat. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum 2013. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dan dalam kegiatan lari dari start hingga finish. Istilah kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kurikulum memiliki beberapa aspek yang penting seperti perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik berat kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Selain itu, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau afektif, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dasar pengembangan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum terdiri atas dasar filosofis dan sejarah. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksilisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap perkembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan prodi. Sementara itu, filsafat rekonstruksivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional.
Selanjutnya yang kedua yaitu dasar psikologi. Syarifuddin Nuruddin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Terdapat dua bidang psikologi yang memberi pengembangan kurikulum psikologi. Terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenan dengan perkembangannya, sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari kurikulum individu dalam konteks belajar. Yang ketiga yaitu dasar sosial budaya. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Yang keempat yaitu dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan cepat di bidang informasi dan teknologi dalam dua dasar warsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlibat pada penggeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara lain pemikiran dan cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang pertama yaitu kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Yang ketiga yaitu beban belajar, yang di dalamnya memuat 1. Jumlah jam belajar yang dilokasikan untuk pembelajaran suatu tema, gabungan tema mata pelajaran. Yang kedua yaitu seluruh kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam minggu, semester, dan 1 tahun pelajaran. Beban belajar sebagaimana maksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, kegiatan tatap muka, yang kedua, kegiatan terstruktur, dan yang ketiga yaitu kegiatan mandiri. Yang keempat yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah kelanjutan. Dan yang kelima yaitu muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran merupakan materi pokok dan program yang diberikan kepada peserta didik untuk dipelajari dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Memasuki pemateri yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip yang baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan yang lain. Sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Malik sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Amiruddin menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibel, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan Sukmadinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu prinsip relevasi. Relevasi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevasi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevasi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevasi dengan tuntunan sains teknologi seperti relevasi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembuatan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya pembangunan negara. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan kurikulum yang menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adalah kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan yang jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajar maupun yang belajar. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun serta pendidik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran akan lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintahan Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memilih akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jika sebuah pembelajaran dapat dilakukan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain, karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas pengajaran guru, dan efektivitas belajar siswa.
Dalam aspek pengajar guru, jika masih kurang efektif dalam pengajaran bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.